Nah, jadi sebagai orang tua, kita harus tumbuhkan keinginan dia, motivasi dia untuk berinteraksi sama orang lain. Kalau anak yang masih asik sendiri, terus kita susah banget ngajar dia, itu biasanya pada anak-anak tuh yang kita bilangnya awareness atau kesadaran terhadap lingkungannya itu masih jelek sekali. Anak-anak yang mengalami autis ini, mereka kesadaran atau kayak dia nggak sadar bahwa dirinya ada dan ada orang lain di sekitarnya. Jadi awareness terhadap lingkungan dan bahkan diri sendiri itu dia kurang sekali. Jadi kemampuan awareness terhadap diri dan lingkungan ini sebenarnya adalah kemampuan dasar yang dikembangkan setiap anak dari kecil sebenarnya. Tapi pada anak-anak dengan autism kemampuan ini terhambat, tidak berkembang dengan baik. Ini makanya kenapa mereka kayak suka asik sendiri, mereka kayak nggak peduli sama sekitarnya, seperti itu. Jadi awareness itu dipengaruhi beberapa hal ya, antara lain itu kondisi sensoris anak tersebut. Jadi kita kan ada panca indera ya, penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, penciuman. Kemudian sebenarnya kita punya 2 indera lagi, yaitu koordinasi gerak dan satu lagi tuh keseimbangan. Jadi indera kita ini menangkap stimulus atau masukan dari luar. Nah, indera kita ini harus saling berintegrasi dan berfungsi dengan baik ya, supaya kita bisa menyerap informasi dengan baik dari lingkungan. Tapi pada anak-anak yang mengalami autism ya, 90% mereka mengalami yang namanya masalah sensoris. Jadi entah indera penglihatan, pengecapan, atau koordinasi geraknya atau keseimbangannya itu bermasalah dan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga informasi yang mereka serap dari lingkungan itu jadi tidak maksimal, jadi kacau. Dan itu pada anak-anak dengan autism sebagian besar itu mempengaruhi awareness mereka. Jadi karena masukan dari lingkungannya bermasalah, kesadaran mereka terhadap lingkungan itu juga bermasalah gitu. Itu yang pertama. Jadi sensorisnya harus dibenerin dulu melalui terapi sensori integrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya social awareness. Jadi ketika sensorinya ini udah oke ya, dengan terapi, anak ini harus ditumbuhkan keinginannya untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini yang agak challenging, yang cukup menantang untuk anak-anak yang ada mengalami autism. Karena nature atau salah satu ciri khas anak-anak yang mengalami autism ini, mereka tidak terlalu ingin berinteraksi dengan orang lain, dengan dunia luar gitu. Nah, jadi sebagai orang tua, kita harus tumbuhkan keinginan dia, motivasi dia untuk berinteraksi sama orang lain. Contohnya, caranya ya, orang tua itu bisa sering-sering berinteraksi dengan anaknya yang mengalami autism ini dengan cara yang engaging, yang membuat dia itu menikmati kebersamaan dengan orang tuanya. Misalnya ajak main cilukba. Nah, pada anak-anak dengan autism kadang-kadang pas diajak ba, itu kadang-kadang mereka malah menghindar, malah mereka pergi gitu. Nah, orang tuanya cari cara gimana supaya anak ini bisa happy, bisa seneng main cilukba bareng gitu. Misalnya, mungkin pakai kain dibuka gitu ya. Atau misalnya selain yang cilukba, kita main row your boat. Jadi tangan sama tangan pegang gitu sambil row your boat gitu. Ada interaksi gitu. Intinya untuk mengembangkan social awareness, kita perbanyak aktivitas atau momen-momen kebersamaan dengan anak ini yang itu sampai anaknya itu rasa kayak ada emotional connection gitu loh di hati gitu, di emosinya dia, sehingga dia
mulai kepengen interaksi sama orang tua, sama orang lain. Jadi kita menumbuhkan motivasi dia untuk suka sosialisasi. Bukan harus sosialisasi, tapi dia ngerasa, oh ya, berinteraksi itu menyenangkan ya, orang lain tuh menyenangkan. Pelan-pelan ketika menjalankan dua hal ini, pelan-pelan awareness anak terhadap lingkungan akan semakin baik gitu. Tapi tentu saja itu kayak butuh kesabaran yang konstan dan luar biasa gitu. Berapa lama waktunya tiap anak beda-beda. Ada yang cepat, ada yang butuh tahunan gitu.